Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keputusan rohani penting yang menentukan masa depan. Kita akan belajar dari Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Wow. Nah, Yosua pasal 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua yang sudah tua. Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel di Sikhem untuk memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Nah, dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 13, Yosua mengingatkan karya Allah dari Abraham ya sampai penaklukan Kanaan. Di sini Yosua menegaskan bahwa semua kemenangan umat Israel adalah karena anugerah Tuhan. Dan di Yosua 24 ayat 15 adalah puncak seruan komitmen. Yosua mengajak umat Israel untuk mengambil keputusan rohani yang sangat penting yang akan menentukan masa depan mereka. Nah, saudaraku, dari Yosua 24 ayat 15 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema keputusan rohani penting yang menentukan masa depan. Pastinya masa depan kita ya. Yang pertama, saudaraku, setiap orang harus membuat pilihan. Harus membuat pilihan. Yosua 24 ayat 15a, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Nah, saudaraku, kata pilihlah dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan bacar ya, artinya memilih dengan sadar, memilih dengan sengaja. Di sini Yosua tidak memberi pilihan apakah mereka akan beribadah atau tidak beribadah, tetapi Yosua berkata kepada siapa mereka akan beribadah. Karena sesungguhnya manusia pasti beribadah atau menyembah sesuatu ya. Bisa beribadah atau menyembah sesuatu itu kepada apa? Harta benda atau uang, misalnya kekuasaan atau kedudukan, adat istiadat kebiasaan atau tradisi, menyembah atau beribadah kepada manusia atau diri sendiri bahkan, atau dia mau menyembah Tuhan. Nah, dalam kehidupan manusia tidak ada netralitas rohani, nggak ada. Setiap manusia harus membuat pilihan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh atau yang lain. Di dalam Matius 6 ayat 24 Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Gak bisa, saudaraku, pilihan kita hanya satu. Jadi kalau seseorang tidak memilih Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti ia sudah memilih yang lain. Keputusan rohani tidak bisa ditunda. Karena itu Yosua berkata hari ini, karena keselamatan dan komitmen selalu bersifat sekarang. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi bila tidak memilih Tuhan ya, hari ini adalah keputusan untuk binasa. Jadi pilihlah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat dan ibadah kepada Dia. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, keputusan rohani penting yang menentukan masa depan. Kebenaran yang kedua, setiap pilihan memiliki konsekuensi, saudara. Yosua 24 ayat 15b berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah."
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Di sini Yosua saudaraku menyebut dua pilihan. Allah nenek moyang yang di seberang sungai, ya, penyembahan berhala, Abraham sebelum dipanggil Tuhan. Kemudian Yosua 24 ayat 2 berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, ya, yaitu Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada arah lain, ya, tadi yang di sungai Efrat itu. Yang kedua saudara, ilah orang Amori. Ini adalah berhala budaya sekitar. Di sini kita belajar bahwa masa lalu bisa menjadi jerat dan lingkungan sekitar bisa mempengaruhi saudaraku, ya, komunitas kita bisa mempengaruhi kepada apa yang kita percayai. Jadi umat Israel tinggal di tanah perjanjian, tetapi di sekelilingnya tuh banyak budaya-budaya penyembahan berhala, ya, kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, hedonisme berhala. Di situ ada yang dapat mempengaruhi mereka. Di sini kita diajar lingkungan di mana kita tinggal, ya, tidak boleh mempengaruhi kita, tidak boleh menentukan iman percaya kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di sini kita harus tahu bahwa pilihan yang salah membawa kehancuran. Saya bacakan lagi dari Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 14. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dan akhirnya memang sangat ironis, generasi setelah Yosua mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan dihukum oleh Tuhan. Orang percaya hidup di dunia ini tidak boleh menjadi seperti dunia ini, saudaraku. Seperti seekor ikan, ya, yang hidup di air asin, tetapi ikan itu tidak menjadi asin karena dia punya sistem dalam tubuhnya yang menolak atau yang dapat menyaring air asin itu. Orang percaya harus punya sistem rohani yang kuat melalui iman kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Bila tidak kuat, dunia dan kuasa jahat akan masuk, saudaraku, dan merusak kehidupan kita. Ini jangan sampai terjadi. Amin, ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, keputusan rohani penting yang menentukan masa depan harus dimulai oleh apa? Pemimpin rohani yang dimulai dari rumah. Ini ya untuk orang tua, bapak ibu, ya, juga di gereja, para pemimpin rohani, gembala kelas, guru sekolah minggu, perhatikan ini. Yosua 24 ayat 15c berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudaraku. Jadi di sini kita melihat ada ketegasan iman dari Yosua dalam memimpin keluarganya. Kata kami akan beribadah, ya, dalam bentuk kata kerja yang menyatakan tekad yang berkelanjutan, saudaraku. Kami akan beribadah. Yosua tidak berkata semua bergantung kepada suara mayoritas, misalnya begitu, ya. Semua bergantung kepada suara rakyat, saya akan ngikutin itu. Tetapi Yosua berdiri sebagai pemimpin rohani, saudaraku, dalam keluarga dan dalam masyarakat yang tegas. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Jika kepala keluarga dan para pemimpin tidak tegas secara rohani, maka seluruh keluarga yang dipimpinnya akan terombang-ambing oleh pengaruh dunia ini dan kuasa jahat, saudaraku. Hedonisme, pengaruh macam-macam di dunia ini seperti sebuah kapal besar senantiasa mengalami ombak mengarungi laut. Tetapi bisa selamat, saudara, dari badai bukan karena lautnya tetap tenang, enggak, badai tetap ada, tetapi karena
kuatnya dan tegasnya dan sungguh-sungguhnya pemegang kemudi kapal itu, ya, yaitu kapten kapalnya itu. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran dari Yosua 24 ayat 15 dengan tema keputusan rohani penting yang menentukan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan pelayanan kita. Setiap orang harus membuat pilihan yang tepat, yaitu memilih Tuhan. Kemudian yang kedua, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Bila kita salah pilih, kita akan terjerumus. Tapi kalau pilihan kita benar, memilih Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Keputusan rohani penting dan menentukan masa depan hidup harus dimulai oleh apa? Pemimpin rohani yang dimulai dari rumah. Pemimpin rohani yang ada di gereja, di masyarakat harus memilih pilihan yang benar supaya selamat dan diberkati. Yosua 24 ayat 15 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dalam Yosua 24 ayat 15. Kami akan setia memilih Engkau Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami diberkati. Kalau ada saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini, sudah memilih jalan lain, sudah melenceng kemana-mana, Tuhan tolong. Biarlah melalui kebenaran firman ini dikuatkan, sehingga saudara-saudariku bisa kembali kepada Tuhan, memilih Tuhan Yesus, jalan yang benar, sumber berkat, sumber keselamatan. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati jangan lupa ya, mari kita klik ya saudaraku ya, subscribe Morning Spirit ini supaya kita bisa mengikuti terus Morning Spirit ini, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, dibagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati ya. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.